Wah, donatur banyak. Pernah saya ditransfer 80 juta. 80 juta sama donatur dari Jerman. Itu ya saya beli serupa. Makanya udah saya mencoba buat bikin konten. Karena saya bikin konten menghujat Islam kayak perang gitu dalam batin saya gitu. Kayak ngebahas ini, ngebahas ini. Ketika saya diminta kesaksian di channel Yusuf Manubulu. Oh pernah ya? Pernah. Oh gitu. 2021. Nah itu banyak yang transfer ke saya tuh. Waduh. Ya total itu 20 juta. Waduh. Masuk dari rekening gitu. Nah itu kayak ketergantungan tuh. Berarti bahwa konten menghujat Islam, menghina Islam itu konten favorit yang paling menghasilkan banyak saweran dari sesama mereka ya. Beda dengan kesaksian mualaf. Saya kok nggak pernah ya nemu kodonditan gitu. Atau di mualaf center itu ada yang sampai bikin pengumuman gini misalnya, kepada para donatur silakan salurkan bantuan kepada mualaf fulan yang baru saja bersyahadah, kesaksiannya bagus, nomor rekening mualaf ada di deskripsi. Kalau ada model begitu serukan untuk jangan ada yang donasi ke dia ya, sebab kesaksian itu bukan untuk dijual. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sittatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi, itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Akan saya ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Saya ada satu hadis mengatakan inna dinna indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Ucapkan kepada hambanya Pendeta Lubis ya. Saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya menghimbau kepada Pak Lubis untuk menghapus rekaman saya. Dari rekaman itu Anda taruh nomor rekening Anda semua gitu loh. Jadi saya lihat di live chat itu banyak orang yang ingin mentransfer uang membantu pelayanan saya, tapi nomor rekening Anda yang Anda cantumkan. Kalau Pendeta Lubis ya. Lalu tetapi dia ini kasih ini, dia langsung kasih 500.000 lah, saya jujur aja dia kasih gitu. Nah saya pikir ya sama aja, minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit ya, semua tahu lah ya. Tapi ketika kita diminta rekening kan bayangan kita ya memang kita mau dikasih gitu kan. Begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pasti kerudung di percaturan Yesus. Apa yang dilakukan oleh apologet muslim adalah reaksi, bukan aksi. Karena yang memulai adalah mereka. Selama mereka usil terhadap agama kita, maka selama itu pula kita pejuang dakwah khususnya di dunia maya yang terus berada di garda terdepan melawan anasir-anasir penyesapan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, kali ini saya akan tayangkan sekaligus saya akan bahas sebuah fakta yang luar biasa ya. Pengakuan seorang murtadin yang baru saja kembali ke Islam. Menjadi mu'alaf yang dibimbing oleh Kodonditan ya, sekitar semingguan yang lalu ya. Bahwa saat dia murtad dari Islam, terus menyampaikan kesaksian di kanal mantan terpidana Pendeta Yusuf Manubulu, dia menerima donasi, duit ya sangat banyak. Dapat transferan puluhan juta rupiah ya. Bahkan katanya kalau bikin konten itu menghujat Islam, ada yang sampai transfer 80 juta rupiah itu dari luar negeri, dari Jerman atau luar biasa ya. Jadi kita makin paham pantas banyak otan yang kadal ya, ngaku-ngaku murtadin, ngaku mantan guru ngaji, ngaku mantan ustadz, ngaku pernah juara MTQ, ngaku bolak-balik umroh dan haji. Ternyata biar dapat donasi puluhan sampai ratusan juta ya. Ini dia kesaksian mantan murtadin. Karena pengen pindah aja. Kalau masalah masih ekonomi sih enggak. Cuman kalau misalkan ke khotbah, kalau misalkan dapat PK kecil kayak ada yang kurang gitu. Jujur juga nih. Iya maksudnya
kalau motivasi misalkan, oh dibaptis lu dikasih ini, enggak sih. Cuman ya waktu kayak jujur ya kayak agak seperti ketergantungan ya Bang. Ketika saya diminta kesaksian di channel Yusuf Manubulu. Oh pernah ya? Pernah. Oh gitu. 2021. Nah itu banyak yang transfer ke saya tuh. Waduh. Ya total itu 20 juta. Waduh. Masuk dari rekening gitu. Nah itu kayak ketergantungan tuh. Akhirnya Pak Yusuf Manubulu nyaranin Pak Muhammad bikin channel lagi. Pokoknya kita bahas-bahas tentang Islam. Pokoknya tuh saya iseng tuh bikin tuh dulu. Yang channel itu apa? MTV itu Raja Wali. Nah terus wah donatur banyak. Pernah saya ditransfer 80 juta. 80 juta sama donatur dari Jerman. Itu ya saya beli rupa. Tapi kayak nggak berkah, maksudnya habis ini. Itu aja. Sampai sekarang saya ngontak di petakan. Kalau misalkan kodonnya ada waktu main ke kontakan saya. Itu kita tidur juga ngampar. Kemana itu 80 juta? Ya pokoknya kayak nggak napak gitu kalau kayak kata Allah tuh kayak lo nggak berkah rezeki lo gitu. Dari situ kayak ketergantungan. Ini udah saya mencoba buat bikin konten karena saya bikin konten menghujat Islam kayak perang gitu dalam batin saya gitu, kayak ngebahas ini kayak bahas waktu sama Ustadz Miftah juga kayak nggak kena di hati gitu. Ya udah saya bikin konten nggak menurun lah, saya menurun, donatur juga pada ngilang gitu. Yang main lah ya pokoknya sejak saya udah mulai mengurangi bikin konten menghina Islam sama Nabi Muhammad udah. Sebelumnya memang menyerang Islam? Ya menyerang tapi kita duet gitu. Ini pengakuan Muhammad Ferdiansa yang sempat murtad sekitar 13 tahunan ini tentu bukan hal yang baru. Kita udah sangat paham lah ya modus menghujat Islam ini untuk tujuan mendulang donasi ya. Sangat-sangat kita tahu ya. Tanpa pengakuan mantan murtadin ini pun kita udah tahu kok kelakuan tetangga sebelah itu ya. Tapi pengakuan ini luar biasa karena yang menyampaikan ini mantan murtadin. Artinya pelakunya langsung ya. Bukan lagi dugaan ya. Dia menyampaikan karena udah taubat. Tentu ini satu dari banyak orang yang suka membuat kesaksian di berbagai kanal ya. Yang menarik tadi dia katakan saat dia menghujat Islam, menghina Islam, menghujat Nabi Muhammad, dia merasa seperti perang batin. Dia paham itu bukan hal yang benar ya. Nuraninya seperti menolak ya, bahwa ini kagak benar gitu, nggak enak dirasa. Tapi karena makin menghujat Islam, donasinya makin deras didapat, maka ini ya dilakuinya juga gitu. Tapi dia nganggap bahwa bahkan merasa meyakini bahwa ini duitnya kagak berkah, hilang begitu saja, nggak nempel ya, nggak awet gitu ya, dan tidak membuat dia menjadi lebih happy, lebih tenang. Nah, ketika dia mengurangi hujatan terhadap Islam, malah donasinya makin kurang. Berarti bahwa konten menghujat Islam, menghina Islam itu konten favorit yang paling menghasilkan banyak saweran dari sesama mereka ya. Beda dengan kesaksian mualaf. Saya kok nggak pernah ya nemu kodon di tani gitu atau di mualaf center itu. Ada yang sampai bikin pengumuman gini misalnya. Kepada para donatur silakan salurkan bantuan kepada mualaf fulan yang baru saja bersyahadah. Kesaksiannya bagus, nomor rekening mualaf ada di deskripsi. Kalau ada model begitu serukan untuk jangan ada yang donasi ke dia ya, sebab kesaksian itu bukan untuk dijual, bukan untuk nyari duit ya. Kesaksian itu ya anggap aja itu edukasi. Kalau kesaksiannya benar ya, kita dapat manfaat, hikmah, pelajaran dari kesaksian-kesaksian mereka, sebab itu sebuah fakta yang memang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kesaksiannya asal-asalan, walaupun benar tapi untuk jualan, saya kira itu jangan dibantu ya. Nah, sering ada yang ngaku mualaf bersyahadah di masjid, kemudian ketahuan bahwa dia pura-pura, akhirnya diviralkan bahwa ini penipu. Dan Muslim tegas, yang pura-pura mualaf untuk ngarep simpatik, ngarep donasi, pasti disikat ya. Beda dengan tetangga sebelah, kadal asli disetting seolah-olah murtadin, jadinya seperti ini. Coba simak, ini yang katanya mantan guru ngaji, ustadz juara MTQ, mana mungkin ada yang begini. Nah, ketika saya sampai di situ ada masjid besar di rumahnya nenek saya, dan masjid besar ini kosong, dan saya menjadi penginjil Islam, saya jadi tukang dakwah, ya. Saya buka, saya bersihin masjid yang sudah kotor, terus kemudian saya kumpulin orang-orang Islam waktu itu bulan Ramadan, ya. Jadi saya pernah menjadi guru ngaji sekaligus imam di masjid itu.
Saya pernah menjadi imam di masjid itu ketika saya masih berumur kira-kira berumur 11 tahun. Rahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi dalam 1 menitan kesaksian udah dipastikan dustanya banyak ya. Dia bilang ada masjid besar, kotor, lama tak dipakai. Masjidnya di mana? Di rumah neneknya. Kira-kira ada nggak masjid besar seperti ini? Terus dia ngaku sebagai tukang dakwah. Ada nggak Muslim itu menyebut istilah tukang dakwah? Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Saya ulangi, Ramadan. Pernah Muslim nggak kayak gini? Usianya 11 tahun dia jadi imam masjid. Terus giliran baca Al-Quran yang dibaca versi Latin ya. Dari lafaznya kan jelas itu versi Latin bukan versi Arab ya. Ini pasti donasinya lebih banyak diterima ya, makanya rela memoles kebohongan ya. Karena emang kita tahu Oten itu nggak malu-malu bohong gini demi donasi. Nah berikut ini kadal betina ngaku juara MTQ, itu ngaku peserta MTQ yang jelas MTQ gitu deh. Donasinya tentu nggak kalah banyak nih, coba kita dengar. Saya itu terpilih mengikuti MTQ. Saya di sini ingin membuktikan, atau kalau diizinkan, saya akan membuktikan saya Muslim dan pengikut Tuhan Yesus. Kalau diizinkan. Ya, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira ada nggak orang waras yang percaya yang begini pernah Muslim? Luar biasa. Baca Fatihah aja gagal ngaku peserta MTQ gitu loh. Ngaku pernah Muslim. Kalau nggak ngarep donasi kira-kira begini nyari apa? Nahan malu aja udah luar biasa loh ya. Nekat ngaku murtadin padahal aslinya kadal, itu hanya orang yang nggak punya malu loh ya. Kalau mereka masih punya malu kayaknya nggak bakalan senekat itu ya. Luar biasa. Ya, sangat perlu dihafal. Hanya sering dibaca-baca ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi, itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin akan saya bacakan secara jahar ya, bukan hopi, jahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sid'atu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Tadhulu sid'atu lahu ma fis. Ini kakek super kocak ya, udah sepuh, udah bau tanah, harusnya tobat, mikirin gimana mengakhiri hidup dengan baik, masih juga dusta demi donasi. Naudzubillah. Berikut ini kesaksian si Aman Suherman yang gegara kesaksian ini mengantarkan pendeta Yusuf Manubulu ikut menikmati Hotel Pordeo alias penjara sekian bulan ya. Karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum. Intinya bikin kesaksian ngibul lah ya. Ngaku juara MTQ padahal nyebut tilawatil Quran aja nggak bisa. Coba kita simak. Waktu itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil Quran Pak. Tiwalatil Quran Pak. Ya, daerah-daerah. Di sebelum peserta atau cuma diundang? Peserta. Pernah jadi peserta. Karena boleh tahu pernah juara nggak Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Jadi si Aman Suherman ini luar biasa ya, luar biasa ngibul maksud saya ya. Ini pasti donasinya lebih luar biasa lagi. Ngaku juara MTQ se-Jawa Barat. MTQ versi penipu ini singkatan dari Musabaqah Tiwalatil Quran. Masya Allah. Nah terakhir saya akan tampilkan kadal betina mengaku baca Al-Quran 30 juz. Dan inilah faktanya. Simak baik-baik bacaannya ya. Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Tapi kalau baca bahasa Arabnya Ibu bisa? Bahasa bisa, karena dari kecil diajar mengaji dengan
Ustadz begitu. Oke. Iya. Coba Ibu baca beberapa dulu. Iya, saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan, Sebagai silakan, Ibu. yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan Ibu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti Ibu betul-betul ngibul. Kalau tadi kesaksian mantan murtadinnya, ini berikut fakta korelasi antara kesaksian dan ngarep donasi yang dibongkar ke publik oleh para oten sendiri. Bikin kesaksian, iklani nomor rekening, bayaran pun mengalir. Bahkan saya sama mereka juga sikut-sikutan, saling kibul mengibul, tipu menipu. Gegara persoalan donasi. Ada Uti Fatimena, ada Joshua, ada Risul Lubis. Coba kita simak. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nah dari madrasah ibtidaiyah ya, saya melanjutkan lagi sekolah aliyah, kayak yang disebut madrasah aliyah. Nah di madrasah aliyah 3 tahun, langsung saya mondok lagi pesantren di Kiai Haji Zulfikar di Lebut. Nah disitulah saya memperdalam dakwah, memperdalam ceramah. Nah dari situlah ketika saya belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah, lanjut lagi di daerah Gunung Putri Bogor, Kiai Haji Asep Bagus. Di situ saya ada satu hadis mengatakan inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Ucapkan kepada hambanya Pendeta Lubis ya. Saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya, menghimbau kepada Pak Lubis untuk menghapus rekaman saya melalui obrolan saya dengan Ustadz Ali ya. Dari rekaman itu Anda taruh nomor rekening Anda semua gitu. Nah, jadi saya lihat di live chat itu banyak orang yang ingin mentransfer uang membantu pelayanan saya, tapi nomor rekening Anda yang Anda cantumkan. Kalau Pendeta Lubis ya. Berkat buat yang lain, jangan taruh nomor rekening Anda semua. Itu tiga-tiganya di nomor rekening Anda semua Anda taruh. Jadi, dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Jika ada yang mau bertobat, ya itu kan video saya. Nah, Anda rekam, Anda comot, taruh nomor rekening Anda semua ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Karena saya lihat dari situ Anda sudah tidak punya etika baik ya. Dari rekaman itu Anda taruh nomor rekening Anda semua. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang. Waktu saya diminta kesaksian itu tepat di malam tahun baru gitu kan, malam-malam itu. Nah di situ diminta ibu mana nomor rekeningnya gitu. Saya pikir ketika dia menanya itu mana nomor rekeningnya, sama seperti tempat lain yang ini yang taruh gitu nomor rekeningnya yang jujur aja gitu kan. Lalu ada juga di tempat lain seperti gereja Yosua nggak minta, seingat saya sih nggak minta juga sih. Lalu tetapi dia ini kasih ini. Dia langsung kasih 500.000 lah, saya jujur aja dia kasih gitu. Nah saya pikir ya sama aja, minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit, ya semua tahu lah ya. Tapi ketika kita diminta rekening kan bayangan kita ya memang kita mau dikasih gitu kan. Apa sih yang nggak seneng ketika dibilang mana rekeningnya gitu kan? Ya mau dikasih walaupun kita memang nggak berharap. Itu udah naluri manusia, nggak bisa disalah-salahin gitu kan. Ya sudah saya kasih gitu. Nah habis kesaksian terus
sehari 2 hari ya saya biasa-biasa aja. Lalu udah seberapa ini loh kok saya baru ingat, oh iya kemarin kan minta ini, saya lihat kan pergerakan saya yang nonton itu 10.000 naik lagi saya bilang banyak sekali, puji Tuhan banyak yang nonton gitu. Tapi saya berpikir kalau nggak salah kemarin kayaknya kan dimintain rekening saya gitu kan. Loh, oh iya ya, kok nggak ada yang ngirim gitu ya. Soalnya saya waktu itu di tempatnya Pak Ferianto itu nggak sampai 10.000 yang nonton gitu kan. Tapi saya ada yang ngirim gitu, ada yang terberkati dapat 2 juta gitu kan. Ya gitu, jadi saya jadi berpikir gitu. Oh akhirnya saya lihat itunya, deskripsinya. Loh, kok nggak ada? Saya bilang gitu loh. Kemarin kan perasaan dia minta rekening gitu. Terus saya bilang, ini nomor siapa gitu. Akhirnya kan saya jadi penasaran, lalu ngapain? Sama seperti Pak Yusuf itu, lalu ngapain dia minta rekening gitu kan. Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu kan. Nah sahabat Fakta Islam TV, dari sajian ini kita makin paham ya. Oh begitu ternyata ya. Tanpa perlu saya simpulkan juga sahabat sudah pasti bisa menyimpulkan sendiri. Bahwa kesaksian-kesaksian yang ngaku-ngaku murtadin padahal kadal ini sibuk menghujat Islam, menghina Nabi Muhammad SAW. Ternyata motivasinya fulus ya. Makin luar biasa menghujat, makin kaya juga mereka. Tapi seperti yang diakui oleh Muhammad Ferdiansa yang sudah taubat, sudah kembali ke Islam, sebenarnya apapun yang mereka terima itu nggak berkah, nggak jadi apa-apa, lewat begitu aja, malah menjadi mudarat ya. Yang namanya menipu yang mana bisa jadi kebaikan ya, nggak bakalan tentram hidupnya, itu udah pasti ya. Demikian ulasan kali ini, semoga jadi informasi dan pencerahan. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Dukung perkembangan Fakta Islam TV, jadilah bagian dari dakwah kita bersama dalam melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.